Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kemuliaan dan kekudusan, Tuhan yang sudah hadir menyapa kami dalam bentuk manusia di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang dapat merasakan pergumulan hidup kami, tapi juga Tuhan yang dapat memberikan jaminan atas hidup kami. Karena ada kuasa di dalam nama-Mu. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan-Mu untuk hamba, untuk kami semuanya. Sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup, menguatkan, meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi semangat. Pagi. Beberapa hari ini saya mendengarkan anak saya Abraham menyetel teks proklamasi. Ada yang hafal anak-anak teks proklamasi? Kami, betul nggak? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan sebagainya harus dikerjakan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Atas apa tulisannya? Atas siapa? Atas nama bangsa Indonesia. Siapa? Saudara kasih dalam Tuhan, teks proklamasi itu begitu memiliki otoritas, begitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanpa teks proklamasi itu, bangsa Indonesia mungkin tidak diakui oleh negara lain. Tanpa teks proklamasi yang dibacakan di dalam kebangsaan itu, akhirnya bangsa Indonesia itu merdeka. Tetapi ada hal lebih penting. Bukan sekedar membaca, tetapi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, nama itu mewakili, memiliki kuasa, memiliki power. Seluruh rakyat Indonesia menyerahkan kuasa itu, menyerahkan wibawa itu, menyerahkan kekuatan otoritas itu di atas nama Soekarno-Hatta. Nama itu penting. Jadi jangan bilang apa artinya sebuah nama. Nama itu penting. Karena di dalam nama itu melekat seluruh otoritas orang itu. Kalau sekarang Jokowi mengeluarkan peraturan atas nama Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka nama Joko Widodo itu melekat dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan otoritas yang tidak dapat diganggu. Dengan nama Joko Widodo Presiden itu, maka nama itu bisa membuat Indonesia memiliki diplomasi, memiliki relasi, memiliki hubungan dengan negara dikuasai kuat, dengan negara-negara. Karena apa? Karena ada nama Presiden Republik Indonesia Soekarno. Nama itu memiliki otoritas. Mari kita akan baca satu teks ini untuk kita. Ya, kita akan baca Kisah Rasul pasal 4.
ayat 18. Separuh 4 ayat 18. Ketemu saya bacakan ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepas. Pasal 4 ayat 17 berbicara, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama. Di dalam teks Kisah Para Rasul, setelah kenaikan Tuhan Yesus, setelah mereka berdoa di atas rumah itu dan mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, maka murid-muridnya itu berbicara dengan lantang, berbicara dengan berani. Kalau kita melihat teks ini, latar belakang muridnya terutama Petrus bukan orang hebat. Walaupun mereka belajar kitab hukum Taurat di sinagog atau di Bait Allah pada waktu itu, tetapi dia bukan orang yang terkenal. Dia hanya petani. Tetapi Petrus seorang yang saya sangat yakin, Petrus ketemu Tuhan Yesus di dalam kerumunan Bait Allah. Umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah berbicara. Tetapi umur 13 sampai umur 29 Alkitab tidak menceritakan. Tetapi saya yakin Tuhan Yesus rajin di dalam Bait Allah. Dan di situ saya yakin Tuhan Yesus bicara. Sehingga waktu Tuhan Yesus tampil dan dia memanggil murid-muridnya, langsung murid-muridnya itu, saya yakin Petrus dan murid-muridnya mengenal Yesus waktu di dalam Bait Allah. Walaupun tidak ada teks yang menyatakan seperti itu. Artinya, waktu Petrus mengalami goncangan setelah Tuhan Yesus meninggal, waktu Tuhan Yesus mati, Petrus mau meninggalkan karena dia secara konsep mengikuti adalah Yesus menjadi pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin Yahudi yang dia menjadi raja yang tidak boleh mati. Tetapi setelah Petrus melihat Tuhan Yesus mati, dia berbalik. Tetapi setelah dia mendapatkan penglihatan Yesus bangkit, dia mulai berbicara dengan lantang atas nama Yesus. Dan teks yang baru kita baca tadi, bagaimana nama itu menggetarkan. Dalam konteks pada waktu itu adalah pusat dunia di Romawi. Dalam konteks pada waktu itu, dalam penjajahan Romawi, menjadi pusatnya dunia. Dan waktu Petrus dan murid-muridnya mengajar dalam nama Yesus itu, menggoncangkan pusat dunia waktu itu, menggoncangkan pemerintahan Romawi pada waktu itu, sehingga lewat ahli-ahli agama pada waktu itu memerintahkan supaya Petrus jangan berbicara di dalam nama Yesus itu. Orang-orang Yahudi ahli Taurat kok begitu takut mendengar nama Yesus. Yesus yang sudah mati bangkit. Tetapi di dalam nama itulah murid-muridnya menyembuhkan orang. Di dalam nama itulah orang lumpuh berjalan. Di dalam nama itulah bayangan Petrus dengan wibawanya sehingga bisa menyembuhkan orang. Di dalam nama itulah muridnya berani mengatakan kebenaran. Bahkan di dalam nama itulah muridnya berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat memberikan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian, kenapa nama itu menjadi hebat? Kenapa nama itu begitu berkuasa? Kenapa nama itu menjadi memiliki ketakutan untuk seluruh Yahudi pada waktu itu?
Ada apa dengan nama Yesus? Anak-anak muda, kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, saudara tidak tahu ada apa dengan nama Yesus. Bagi orang tua, kita tidak pernah melajari Alkitab. Kita hanya mendengar Yesus Tuhan. Hanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi kita tidak pernah memahami betapa penuh kuasanya nama itu. Kita tidak pernah memahami bagaimana nama itu memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Bagaimana nama itu memberikan sesuatu kekuatan di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah krisis COVID-19, di tengah-tengah ekonomi ambruk, di tengah-tengah orang mencari uang susah, di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa. Apakah dengan nama Yesus kita mendapatkan kekuatan? Apakah di dalam nama Yesus kita mendapatkan solusi? Banyak orang mengalami kebingungan kondisi saat ini. Apa? Ada apa dengan nama Yesus? Kita sering menceritakan nama pejabat. Kita sering menceritakan nama tokoh yang hebat. Kita sering menceritakan teman kita yang kaya. Kita sering menceritakan teman kita yang memiliki mobil yang bagus. Kita sering menceritakan pimpinan kita yang hebat. Kita sering menceritakan orang-orang yang punya kekuatan, punya uang. Kita sering menceritakan orang-orang punya mobil bagus, punya tempat bagus, punya rumah bagus. Kita sering membicarakan artis yang luar biasa. Kita sering mendiskusikan artis yang yang fenomenal. Kita sering mendiskusikan orang-orang yang namanya sekarang menjadi tenar. Tetapi kita tidak pernah paham. Kita tidak pernah membicarakan. Kita tidak pernah mendiskusikan ada apa dengan nama Yesus itu. Mari kita akan melihat ada apa dengan nama Yesus. Pasal 3 ayat 6 kita akan baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Masih pasal 3 ayat 14 ya. Masih pasal 3 ayat 14 katakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Pasal 3 ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Pertanyaan tadi, ada apa dengan nama Yesus? Mungkin saudara tidak pernah berpikir secara mendalam. Kenapa saya harus mempercayai Yesus? Kenapa saya harus mempercayai Yesus? Kenapa anak-anak muda sekarang? Kenapa saya harus mempercayai Yesus? Kalau anak-anak muda sekarang lihat di YouTube, begitu luar biasa perdebatan, penghinaan, dan macam sebagainya. Sampai orang begitu benci dengan nama Yesus. Yesus bukan penyelamat. Yesus manusia biasa, dia dijadikan Tuhan.
Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Anak-anak muda, kalau saudara diskusi nonton YouTube, wah, saudara akan menjadi keragu-ragu. Saudara akan menjadi gelisah. Apakah benar yang dikatakan di YouTube itu? Apakah benar yang dikatakan orang bahwa Yesus bukan Tuhan? Yesus manusia biasa. Yesus dijadikan Tuhan oleh Rasul Paulus. Yesus dijadikan Tuhan oleh para muridnya. Tetapi dia sebenarnya manusia biasa. Kalau Tuhan dia mati. Kenapa dia mati? Ada apa dengan namanya? Yang pertama, nama Yesus berkuasa. Alkitab tadi katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret berjalan. Tagline berbicara tadi, Petrus menyebut pemimpin kepada hidup. Tagline berbicara, dia pemilik kehidupan. Tagline berbicara, dia yang punya kehidupan. Tagline ada di dalam terjemahan lain, dia adalah penuntun kehidupan. Sehingga kalau Tuhan Yesus berbicara, aku adalah roti hidup, sama dengan murid. Kata-kata itu, bahwa Tuhan adalah roti hidup. Kalau Tuhan Yesus berbicara, aku adalah air hidup, maka cocok bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Dia pemilik kuasa. Petrus memahami Tuhan Yesus setelah bangkit adalah seorang Tuhan. Menjadi manusia. Petrus memahami Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, yang dia menjadi saksi, yang dia pegang, yang dia lihat. Tetapi waktu dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit ke surga, naik ke surga, maka pemahaman Kristus, maka pemahaman Petrus berubah bahwa Yesus itu adalah pemilik, penuntun kepada kehidupan. Bagi Petrus sebenarnya sulit untuk memahami Yesus sebagai pemilik kehidupan. Kenapa? Karena dia seorang Yahudi. Dia punya rabi yang hebat. Dia punya pengajar Gamaliel yang hebat. Dia punya rabi-rabi Yahudi yang pengajarnya luar biasa. Dia punya hukum Taurat yang luar biasa. Tetapi untuk memahami Yesus Tuhan, tetapi setelah kebangkitan dan dia merasakan dan dia berbicara, kalau kita lihat pasal 3, dia menceritakan bagaimana dikatakan dia adalah batu penjuru yang kamu buang. Dia adalah yang diceritakan di dalam PL bahwa akan ada seorang penyelamat, bahwa dia adalah seorang yang sudah dibuatkan lama. Dia adalah keturunan Daud. Nenek moyang kita secara kedagingan, dia adalah keturunan Daud. Tetapi secara keilahian, dia adalah Tuhan yang Daud. Dan waktu mendengar itu, orang-orang Israel berkata, apa yang harus kami buat? Petrus berkata, bertobat. Dan dalam masing-masing diri, baptis dan untuk keselamatan. Nama Yesus ada apa dengan nama yang berkuasa? Nama yang sudah dinubuatkan Immanuel ribuan tahun yang lalu. Nama yang sudah dinubuatkan, nama yang penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Allah yang Immanuel itu yang sekarang ada di dalam hidup kita. Allah Immanuel sekarang tinggal dalam hidup kita di dalam bentuk Roh Kudus. Itulah Allah Immanuel. Sehingga di dalam konteks kehidupan kita, sehingga tidak perlu kekhawatiran, tidak perlu kegelisahan. Kenapa? Karena Allah Immanuel itu sudah tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi Pak, zaman sekarang ini beda Pak. Tidak seperti mudah. Kisah para rasul. Pak Yosua tidak pernah lihat kita sekarang ini mengap-mengap untuk mencari nafkah. Tapi
Sekarang ekonomi Indonesia ini membuat semua khawatir, Pak. Coca-Cola mem-PHK. Rumah sakit beberapa sudah mem-PHK. Di Solo itu saya ke orang menangis sudah kerja di rumah sakit di Solo 25 tahun di PHK tanpa pesangon. Yang di Tangerang yang ketemu Presiden Jokowi itu, dia bilang, Pak, kami masuk hanya seminggu bukan 2 kali 3 kali dan dipotong. Bukan 50% lagi. Karena tidak dapat hanya 30% lagi. Saya tahu ekonomi dunia ini tidak baik, saya tahu. Banyak orang juga berkeluh kesah dengan saya, Pak, tolong doakan. Pak, tolong doakan bagaimana usaha ini. Pak, tolong doakan seperti ini. Memang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin saya kunjungan di satu teman lama, dia punya toko di Sanchez ini, toko bahan-bahan ini. Dia bilang, Pak, wah bagus, kenapa? Ini toko sudah 7 tahun. Dulu waktu saya jualan ini, waktu dia pertama membuka, saya berdoa. Saya bilang, Pastor, yakin Tuhan menolong. Dulu toko itu sepi sekali, saya sering datang doakan. Kemarin dia bilang, sudah 7 tahun, sudah pada sekarang sudah lama. Dia bilang, wah, gimana ini Pak Yos? Ya bagaimana? Ya nyantai aja saya bilang. Ah itu toko itu sepi Pak. Ya beli bukan ngontrak. Dipaksa harus beli. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dikontrak. Dia sepaksa beli 2 ruko 240 juta. Dan itu hak guna bangunan yang tinggal 7 tahun. Istrinya bilang, nah secara manusia kita itulah Pak Yos khawatir ini. Saya bilang, Mas Tok, ingat waktu 7 tahun yang lalu Mas Tok di sini seperti itu. Saya sering datang ke rumah. Ya itu. Saya cuma kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kita tidak bisa berharap banyak tentang dunia. Kita tidak bisa berharap banyak tentang masa depan perdagangan kita. Tetapi saya bilang, tapi kita punya pengharapan di dalam nama Yesus yang kita tidak pernah tahu. Banyak orang sekarang dalam bisnis, dalam pekerjaan mengalami. Memang kita tidak pernah tahu bagaimana dengan masa depan kita. Kita tidak pernah tahu, walaupun Alkitab katakan masa depan penuh pengharapan. Walaupun Alkitab katakan Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi melihat situasi kayak ini, melihat kondisi saat ini, semua orang pesimis. Bagaimana masa depan? Bagaimana dengan biaya kuliah? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan pekerjaan? Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi waktu kita mempercayai nama Yesus, waktu kita menyerahkan kepada nama Yesus, maka kuasa itu yang bekerja. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita tidak pernah tahu bagaimana kuasa Tuhan menolong kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bisa menolong kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu bahwa nama itu berkuasa. Cara Tuhan kita tidak pernah tahu. Cara Tuhan bekerja kita. Tetapi kita tahu dengan nama Yesus, nama yang kuasa itu, kita dapat mendapatkan pertolongan. Kita tidak pernah tahu bagaimana nama itu menolong. Kalau saudara tanya, Pak, bagaimana cara Tuhan menolong? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan melindungi kita. Immanuel, Tuhan menjaga kita. Itu yang saya tahu. Tapi kalau tanya caranya bagaimana?
Saya sering ngasih ilustrasi seperti ini. Kalau Presiden Jokowi memanggil gubernur, kira-kira gubernur itu datang. Misalnya gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil datang ke istana. Kira-kira gubernur, nggak mau Pak, ngapain Bapak panggil saya? Apa hubungannya? Apa? Kira-kira datang nggak Pak Ridwan Kamil? Datang. Kenapa? Kenapa? Karena presiden punya otoritas. Misalnya dengan surat saja. Dan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil, lalu Ganjar, Gubernur ini, dan surat kirim lewat ya, tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Para gubernur itu datang. Kenapa? Karena ada nama Jokowi. Kalau gubernur memanggil bupati, wali kota, datang nggak? Datang. Coba dia Pak, yang kami panggil bupati Bandung, Kabupaten Bandung, panggil bupati Tasik, kirim lewat SMS. Bupati ngapain Pak? Gubernur panggil saya, partainya juga berbeda. Ngapain Pak? Panggil saya, ngapain Ustaz? Tidak, dia tunduk karena ada nama gubernur. Tetapi setelah pensiun, Jokowi setelah selesai menjabat Jokowi panggil atas nama Jokowi, Gubernur Ridwan Kamil datang. Ya enggak, namanya sudah bukan presiden, sudah pensiun. Ridwan Kamil sudah tidak jadi gubernur, manggil bupati mana bisa. Tidak bisa walaupun mantan gubernur, nggak ada kuasa. Karena nama itu, maka nama itu penuh kuasa. Dia bisa memanggil siapa saja bawahannya. Tetapi nama itu hanya berlangsung 5 tahun. Setelah 5 tahun, kalau kepilih tambah lagi 5 tahun. Paling lama kuasa itu hanya bertahan 5 tahun. Kalau dikasih kesempatan 10 tahun. Tetapi kalau nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nama Yesus tetap berkuasa. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kegelisahan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, waktu kita berseru kepada nama Yesus, maka nama yang penuh kuasa itu akan menyelamatkan hidup kita. Jangan tanya cara, saya tidak tahu. Karena Tuhan tidak pernah dideteksi bagaimana cara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan nama Yesus? Kita baca pasal 2 ayat 21. Dalam khotbah Petrus berkata, pasal 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Pasal 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Pasal 2 ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam teks ini selalu dihubungkan dengan keselamatan. Keselamatan. Di dalam teks ini, keselamatan bukan bicara tentang hanya perlindungan, proteksi. Tetapi lebih itu berpada kepada keselamatan secara jiwa dan roh. Artinya di dalam konteks pasal 3 waktu Petrus bicara tentang khotbah itu, dia sedang berbicara bahwa Yesus ini adalah pemimpin hidup. Dia sedang berbicara yang menjadi pemimpin dan juru selamat. Petrus sedang berbicara ketuhanan Yesus sebagai penyelamat. Petrus sedang berbicara bahwa Yesus tidak lagi menjadi penyelamat bangsa Israel secara kerajaan. Petrus tidak lagi berbicara kepada orang pada waktu itu bahwa Yesus menjadi pemimpin kerajaan. Tidak. Tetapi lebih dalam, Petrus sedang berbicara bahwa Yesus penyelamat di dalam spiritual. Penyelamat membawa kehidupanmu kembali lagi kepada kehidupan di mana Tuhan memiliki kehidupan, di mana Tuhan menyelamatkan, yaitu kembali lagi kepada surga. Petrus sedang berbicara Yesus menjadi penyelamat jiwamu yang kekal. Ada apa dengan nama? Nama itu selain berkuasa, nama Yesus menyelamatkan. Pasal 2 ayat 38. Coba kita pasal 2 ayat 38. Kita baca pasal 2 ayat 38 bersama-sama. Sudah ketemu pasal 2 ayat 38, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Petrus kepada mereka, bertobatlah dan untuk pengampunan dosa, maka akan diberikan. Ya. Petrus sedang berbicara. Yesus bukan lagi pemilik otoriter kerajaan di dunia. Pandangan Petrus terhadap Yesus, waktu Yesus sudah meninggal, dia kembali lagi menjadi normal. Dia pikir, saya tidak akan menjadi lagi tangan kanan Yesus, karena Yesus sudah mati. Di dalam pikiran Petrus pada waktu itu adalah otoriter penyelamat. Yesus adalah pemimpin penyelamat kerajaan secara real. Makanya waktu Tuhan Yesus mati, Petrus kembali. Tetapi waktu mendengar Yesus bangkit dan dia ketemu, akhirnya dalam pencurahan Roh Kudus dia berkhotbah, pikirannya diubah, cara pandangnya Petrus diubah. Dia berbicara Yesus sebagai pengampun dosa. Di dalam nama Yesus, kalau engkau bertobat, engkau dibaptis dalam nama Yesus, ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Waktu engkau dipakai ada pengampunan dosa. Waktu engkau bertobat dan dipakai ada pengampunan dosa. Sehingga nama itu, nama yang menyelamatkan. Jadi nggak sembarangan, saudara. Saudara mengenal Yesus bukan nama sembarangan. Saudara dibaptis dalam nama Yesus bukan nama sembarangan. Jaminan keselamatan. Bertobat, baptis dalam nama Yesus, jaminan keselamatan. Pandangan Petrus berubah setelah Yesus bangkit. Bukan penyelamat Israel secara kerajaan, tetapi penyelamat Israel secara spiritual. Penyelamat manusia secara spiritual. Sehingga dia berkata, menjadi pemimpin juru selamat. Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Saudara, di dalam konteks kita saat ini, mungkin saudara berpikir, Tuhan, saya juga berdoa. Saya juga berdoa. Apa yang kita bisa buat di dalam masa COVID-19?
Tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan. Siapa? Pemerintah juga tidak bisa. Siapa bisa memberikan jaminan? Perusahaan kita juga tidak bisa. Lembaga kita juga tidak bisa. Mengalami keruntuhan. Dan bahkan kalau ini kemarin saya baca, ini belum puncaknya di Indonesia. Justru puncaknya itu adalah 2021 sampai Juli 2021. Kalau kemarin naik sampai 3.000 nanti naik. Ini belum puncak. Kemungkinan bahkan ada yang menafsirkan sampai 2020. Dulu orang berkata kalau sampai Juli nggak dibuka, Juni tidak dibuka, pariwisata mati. Kalau ini tidak dibuka sampai Juni, sampai Agustus, sekarang sudah dibuka. Di Bali, lebih dari 100.000 pelaku, ya 31 kita 100 pelaku pariwisata. Dan bahkan pemerintah katakan sampai Desember 2020, pariwisata Bali tidak dibuka untuk asing. Siapa yang bisa menyelamatkan orang Bali? Pelaku wisata tidak ada. Saya baca ekspor kopi juga diberhenti. Saya baca petani Pangalengan tidak bisa lagi masuk ke hotel yang botol bagus. Tidak lagi bisa masuk supermarket. Tidak bisa lagi masuk ke rumah makan yang bagus. Kenapa? Ya hotel tidak ada pengunjung. Rumah makan juga tidak ada pengunjung. Sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya ide-ide kreatif bagaimana bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada jaminan di dalam dunia ini. Tetapi Petrus berkata, nama Yesus nama yang memberikan jaminan. Di dalam nama itu Petrus mengatakan juru selamat. Dia katakan pemimpin kepada hidup, dia juru selamat. Artinya Petrus mengajak kita saat ini bahwa tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan waktu kita ada di bumi ini. Waktu selamatkan kita yang kekal. Bagaimana nama Yesus itu harus kita percayai untuk keselamatan kehidupan kita. Suatu ketika saya membaca berita tentang surat wasiat. Tapi mungkin Bapak berbeda tentang surat wasiat sebelum Bapak itu meninggal. Dia menuliskan surat wasiat bahwa sebagian tak dikasih surat wasiat, sebagian tanah itu adalah milik istri di atas nama kami. Karena ini istri kedua, jadi dan ada surat wasiat. Karena dengan bekal surat wasiat itu, maka diajukan ke notaris untuk membuat, karena ada surat wasiat. Dalam proses perjalanan maka itu bisa dibatalkan surat wasiat karena ada kejanggalan. Maka surat wasiat ada kasus gereja juga dulu hibahkan sudah ada surat anaknya membatalkan surat. Sudah di atas batal. Karena pada waktu itu orang tua ini padahal sudah ada mereka, tapi akhirnya terus surat wasiat, surat hibah.
Kita tidak pernah menemukan kepastian di dalam dunia ini. Kita tidak pernah menemukan sesuatu yang pasti. Kita tidak pernah menemukan, walaupun ada surat wasiat, walaupun surat apapun yang menyatakan, menyegel tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini akan dijamin tidak ada. Tetapi waktu hidup kita disegel, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, maka nama itu akan menyelamatkan kehidupan. Waktu kehidupan kita mempercayai nama Yesus, waktu kita disegel di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita dibaptis dalam nama Tuhan, waktu kita dibaptis dalam nama, maka nama itu, nama yang memberikan kekuatan, nama itu akan menyelamatkan. Karena nama kita disegel di dalam nama, ada materai nama Yesus itu, maka kita mendapatkan keselamatan. Kalau hidup kita sudah dimeteraikan, Alkitab katakan kita dimeteraikan di dalam baptisan, di dalam nama Yesus, maka materai itu kuat. Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita? Siapa yang dapat menghalangi kita? Siapa yang dapat menghancurkan setan apapun? Tidak ada. Karena materainya kuat. Nama Yesus yang selamat. Apa yang perlu kita khawatirkan? Khawatiran kegelisahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita buat? Tidak ada cara lain. Seperti Petrus secara sosial. Alkitab katakan, mereka bertekun dalam doa dan pengajaran Rasul. Mereka bertekun dalam doa dan pengajaran. Yang kita minta sekarang, yang Tuhan mau kita bertekun di dalam doa. Kita bertekun dalam pembacaan firman. Kita bertekun di dalam belajar firman. Maka segala usaha, pekerjaan Tuhan. Akhir pembicaraan saya kemarin dengan Pak Toto sebelum saya pulang, saya bilang, Mas, Tuhan tidak menuntut iman kita besar. Tuhan tidak menuntut kita melakukan perkara-perkara besar. Tuhan menuntut bagaimana kita hidup setia. Tetapi waktu kita hidup setia, waktu kita hidup di dalam doa, waktu kita setia beribadah, waktu kita setia memberi persembahan, waktu kita setia melakukan perkara-perkara pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang akan menolong. Kau usah perlu iman. Butuh setia. Sebab itu, pagi hari ini, ada apa dengan nama Yesus? Nama Yesus berkuasa. Berkuasa atas kehidupan kita. Berkuasa atas segala perkara yang ada dalam. Oleh sebab itu, percaya. Ada apa dengan nama Yesus? Nama itu menyelamatkan. Menyelamatkan secara fisik, menyelamatkan secara spiritual, karena kita dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sunat Kristus di dalam baptisan kita dimeteraikan, maka itu menjadi janji. Perlu kita lakukan adalah bagaimana setia. Amin. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu sudah selesai. Engkau berbicaralah pada hamba-Mu sudah berbicara. Bicaralah pada kami semua. Biarlah kebenaran-Mu menjadi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin.